Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran BMI. Kali ini kita akan belajar IPAS kelas 4 di bab 7 keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Sebelum kita belajar, seperti biasanya kita akan membahas tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu bab 7 keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya di Indonesia, menyajikan informasi mengenai keragaman sosial dan budaya di Indonesia, dan yang terakhir melaksanakan pawai budaya Indonesia. Nanti sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Ini akan saya jelaskan videonya secara detail, maka adik-adik jangan sampai men-skip videonya, karena nanti agar adik-adik bisa menerima pelajaran IPAS secara utuh, khususnya di bab 7 ini. Nah, pembahasan yang pertama, keragaman suku bangsa di Indonesia. Adik-adik sudah pasti tahu bahwasanya di Indonesia ini banyak keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Nanti ada apa saja kita bahas secara rinci, dan semoga buat bekal adik-adik belajar di rumah untuk menghadapi kegiatan penilaian tengah semester. Oke. Kesamaan ciri khas yang membedakan antar suku dilihat dari ciri fisik, adat istiadat, bahasa, kesenian. Suku Jawa merupakan suku mayoritas di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ini gambarnya diambil dari website shutterstock.com, ya. Jadi di slide kedua ini ada keragaman agama Islam. Keragaman agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tempat ibadahnya, kalau Islam, masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Gereja Kristen adalah tempat ibadah umat Kristen. Gereja Katolik adalah tempat ibadah umat Katolik. Kemudian Hindu, pura adalah tempat ibadah umat Hindu. Kemudian agama Buddha, yaitu wihara, adalah tempat ibadah umat Buddha. Kemudian Konghucu, yaitu ibadahnya di kelenteng. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Nanti biasanya itu setelah penilaian tengah semester dimulai, itu biasanya apa nama tempat ibadah agama Konghucu gitu. Jadi nanti jangan sampai adik-adik salah menjawab dalam menyelesaikan penilaian tengah semester. Oke? Berarti ada 6 agama yang ada di Indonesia. Semoga adik-adik paham apa yang saya sampaikan materi kali ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama tentu saja bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi suku bangsa di suatu daerah. Meskipun berbeda bahasa daerah, bangsa kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ada pakaian adat. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat. Jadi ada banyak pakaian adat yang ada di Indonesia, ya. Sudah Pak Bayu jelaskan di materi kelas 3, itu pakaian-pakaian daerah asalnya dari mana, pakaiannya berupa seperti apa, itu sudah ada di YouTube-nya Pak Bayu. Silakan dicek YouTube-nya Pak Bayu. Jadi mungkin yang mengikuti pembelajaran sama Kak Bayu sejak awal mungkin sudah tahu video-video yang saya share sebelumnya. Makanya silakan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, ya. Nanti
apa yang disampaikan Kak Bayu akan tersampaikan ke adik-adik langsung atau ikuti grup pembelajaran BMI. Yang ketiga adalah lagu daerah. Lagu daerah menggunakan bahasa dialek daerah setempat. Kemudian 4, senjata tradisional. Senjata tajam digunakan sebagai pelengkap pakaian adat yang pertunjukan tari tradisional. Beberapa wilayah memiliki senjata yang sama, yaitu seperti contohnya yaitu keris. Kemudian yang kelima adalah tari tradisional. Gerak tari tradisional menceritakan kisah atau kebiasaan masyarakat di daerah tertentu. Nah, yang keenam, alat musik tradisional. Alat musik tradisional dimainkan dengan berbagai cara, yaitu ditiup, dipukul, digoyangkan, atau digesekkan. Ini contoh adalah alat musik sasando, alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Alat musik tradisional dimainkan sebagai pengiring tari tradisional atau pertunjukan daerah. Kemudian yang ketujuh yaitu rumah adat. Bentuk rumah adat biasanya menunjukkan ciri khas kehidupan masyarakat di suatu daerah. Ini ada Selaso Jatuh Kembar, rumah adat Riau. Ya, ini Tongkonan yaitu rumah adat suku Toraja. Kemudian Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Ada banyak rumah adat yang ada beberapa wilayah di Indonesia ya, banyak. Itu juga Pak Bayu pernah membahas ada macam-macam rumah adat yang ada di Indonesia. Terus yang terakhir adalah makanan daerah. Makanan daerah dikonsumsi secara turun-temurun sebagai makanan sehari-hari atau disajikan saat acara adat. Ini ada contohnya, papeda dari Papua, rendang dari Sumatera Barat. Makanan daerah memiliki cita rasa yang unik dan berbeda dengan daerah lainnya. Yang kesembilan, pertunjukan tradisional. Pertunjukan biasanya digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya di suatu tempat. Yang terakhir, tradisi, yaitu dilihat dari budaya, cara berpakaian, kepercayaan, makanan daerah, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Oke, itu saja yang dapat Pak Bayu sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran BMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran BMI.